محمدا عبده ورسوله ولا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وأصحابه وذريته وأتباعه إلى يوم القيامة. أما بعد. Kita hormati, kita muliakan, dan kita cintai para habaib, para syaraib, zurriyat Nabi sallallahu alaihi wasallam, para alim ulama, tokoh agama, dan kita muliakan, kita hormati para hadirin, muhibbin, hadirin, hadirat, rahimakumullah. Pertama-tama kita bersyukur kepada Allah atas nikmat anugerah yang tidak terhingga yang selalu diberikan kepada kita. Dengan demikian kita bisa kembali berkumpul bersama-sama di majelis yang penuh berkah dan rahmat ini. Dan pula kita berharap agar perkumpulan kita bukan hanya di alam dunia ini, tapi sampai ke alam surga nanti. Amin ya rabbal alamin. Kemudian salawat salam atas junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan seluruh keluarga, para sahabat, zuriyat dan pengikut beliau ila yaumil qiyamah. Para muhibbin rahimakumullah, sebelum kita masuk ke hikmah yang ke-249, terlebih dahulu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memberikan kita umur, sihat, afiat, sehingga kita bisa berada di tahun yang baru ini, yaitu tahun 1446 Hijriah. Awal tahun merupakan kebiasaan para ulama kita terdahulu, bahwa mereka mengevaluasi diri mereka. Di awal tahun, para ulama kita terdahulu mereka menambah satu kedekatan lagi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, lebih daripada tahun yang lalu. Kenapa mereka di awal tahun ini merancang, mencita-cita, berniat untuk lebih dekat lagi dengan Allah? Karena kematian kita itu lebih dekat daripada tahun yang lalu. Tahun ini kita bertemu dengan Allah lebih dekat daripada tahun yang lalu. Nah, oleh karena itu mereka orang-orang saleh menjadikan awal tahun ini sebagai evaluasi diri, sebagai muhasabah, menghitung. Dan mereka berniat setiap awal tahun itu berniat lebih dekat lagi dengan Allah. Artinya lebih dekat lagi dengan Allah itu lebih banyak lagi amaliyah-amaliyah mereka. Ada tambahan amaliyah mereka dibanding tahun yang lalu. Kalau hanya sekedar kita tahun baru ini berdoa, sekedar tahun baru ini hanya baruhan, sekedar tahun baru ini pawai, tapi tidak ada perubahan sikap daripada tahun yang lalu, maka itu hanya adalah perbuatan yang sia-sia. Jadi kita mestinya berpikir, kita mestinya tafakur bahwa tahun ini ada satu amaliyah
yang tidak kita kerjakan di tahun lalu. Tahun ini ada sesuatu yang mendekatkan diri kita kepada Allah yang tidak kita kerjakan di tahun lalu. Dan ini bukan hanya lagi sekedar niat, bukan hanya sekedar cita-cita, tapi ini hendaknya merupakan bukti nyata kita bahwa tahun ini lebih baik dari tahun yang lalu. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Misalnya, tahun dulu kita ada zikir kepada Allah, tahlil la ilaha illallah. Berapa sehari kita tahlil kepada Allah? Berapa sehari kita ucapkan la ilaha illallah? Nah, di situ kita tafakur di bidang tahlil. Misalnya, selama ini beberapa aja, tidak akan ingat berzikir, tak anak ada. Nah, kalau macam ini tahun lalu, maka tahun yang kita hadapi ini ada satu kepastian bahwa kita berzikir la ilaha illallah, tahlil kepada. Jangan lagi kayak tahun lalu, udah ingat berzikir, udah kada, udah kena rame kada berzikir, udah pernah sadih panjang berzikir. Nah, ini kan bisa. Tahun lalu sudah berlalu kayak itu, tahun ini kada bisa lagi. Karena kita semakin dekat dengan pertemuan kita dengan Allah, maka tahun ini kita mulai ini ada tahlil kita yang berapa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini satu contoh. Yang belum ada punya amaliyah wirid tahlil, belum ada selama ini belang kambingan, maka mulailah tahun ini ada ketetapan. Ada ketetapan. Misalnya, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Bisa 300 sehari. Bagi yang belum pernah ada. Memang Rasulullah SAW tidak ada membatasi kita berzikir la ilaha illallah 300 kadang. Cuma Al-Quran menyebutkan wazkurullah zikran katsira, berzikirlah kau kepada Allah zikir yang banyak. Yang banyak itu kayak apa? Bagi sebagian orang mungkin 300 itu banyak, ya 300 dulu. Karena kan ada standar banyak itu berapa. Bagi orang pemula disuruh 300 sehari, itu kan bisa tengah-tengahnya. Oh, banyaknya jadi. Padahal 300 sehari itu kada sampai 5 menit. Kada sampai 5 menit. Nah, jadi tahun baru ini kita tetapkan sehari kita berzikir tahlil la ilaha illallah itu berapa. Kalau kita mampu 500 misal, cobalah 500. Kira-kira 500 ini tiap hari jalan aja 500 ini. Jadi tiap hari panas ke hari, dingin ke hari, gak angin ke hari, berduit kah, kada kah, payu ke pedagang kada kah, 500 sehari. Itu paling 5 menit. Misalnya 500 itu kalau normalnya nang sadang ya 10 menit itu sadang. Kada terlalu laju, kada terlalu gimit. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha. Itu 500 ya kira-kira 10 menit. Nah, ini yang sebenarnya dituju dari doa-doa awal tahun itu. Yang disusun oleh para ulama, ini baca doa awal tahun. Supaya awal tahun ini kita ada punya wirid, ada punya amalan yang tertentu yang selalu diamalkan.
Nah itu bicara masalah tahlil kita. Adakah sudah ketetapan tahlil kita dalam sehari semalam? Kalau belum ada, maka tahun baru inilah mulai kita tetapkan. Salawat kita kepada Nabi. Akramukum minni majlisan yaumal qiyamah aksarukum alayya salat. Ujar Nabi kita, paling dekat di antara kalian denganku di hari kiamat yang paling banyak salawat. Ada di batasnya. Nah ini harus mesti jadi wirid kita. Berapa kita sehari? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Berapa sehari? Yang iyanya berapa? Jangan banu ada, banu sedikit, banu banyak. Tetapkan. Sehingga semacam menjadi hutang kita dalam sehari yang harus kita bayar. La ilaha illallahnya berapa? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammadnya berapa? Nah kalau kita bisa demikian, berarti tahun baru ini tahun baru yang berkah bagi kita. Inilah tahun baru yang benar-benar kita rayakan, yang menjadi kebaikan kepada kita. La ilaha illallah kita berapa? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad berapa? Atau Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sallim boleh juga berapa? Kalau belum punya ketetapan itu, tetapkanlah. Apapun status kita, pedagangkah kita, pegawai kah kita, buruhkah kita, nelayankah kita, tapi kita ada punya sesuatu yang mesti kita kerjakan setiap hari itu, supaya kita masuk dalam uzkurullah zikran katsira, supaya kita masuk aksarukum alayya salat, orang yang paling banyak di antara kalian salawat. Nah, para muhibbin rahimakumullah, amaliyah itu sulit. Kenapa? Karena bertentangan dengan nafsu kita. Lebih sulit lagi membiasakan amaliyah itu. Lebih sulit lagi. Nah jadi tahun ini kita kada perlu memperbanyak amalan-amalan, tapi yang lebih utama kita adalah menetapkan satu amalan untuk menjadi kebiasaan kita. Dan ini bid'ah. Tapi bid'ah macam ini bukan bid'ah yang terlarang. Memang dari hadis Nabi tidak ada zikir 1000, zikir 500. Dari Nabi cuma sebanyak-banyaknya. Kita yang membuat angka itu supaya bisa kita mudawamah terus-menerus dengan itu. Dan ini dilakukan oleh para ulama kita terdahulu. Apalagi dalam ulama-ulama suluk, ulama-ulama yang megang tarikat, biasanya mengajarkan kepada muridnya 100 dulu sehari. Kayaknya sebulan kemudian dinaikkan 200 pulang, 300 pulang, sampai kena bentuknya berapa. Suruh 100 sehari, nyaman aja. Sebulan kada dirubah, 100 sehari. La ilaha illallah, la ilaha illallah, 100. Naik 200, masih nyaman. Karena masih nyaman karena diubah siang malam. Besokan 100, Maria la ilaha illallah, la ilaha illallah. 300 masih nyaman. 500 masih nyaman. Nah sudah 2000 terlambat sedikit tuh, terberat sedikit. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Jadi
baik bini-bini, baik laki-laki, tetapkanlah dulu amaliyah itu. Tetapkan amaliyah supaya menjadi sesuatu yang kita butuhkan. Seperti kita membutuhkan nasi pagi, siang, malam. Nah, kita jadikan amaliyah seperti kebutuhan. Kalau kada ini, bakal nyaman. Kalau kada bisukan, kada makan, lebih kada nyaman pada itu. Nah, bila sudah macam itu jadi santapan rohani sudah ngarannya. Bila tertinggal masih aja nyaman, berarti belum jadi santapan rohani. Tengah hari misal, kada ada makanan, nyaman aja kada bapak. Nah, berarti makanan itu tengah harinya belum sesuatu yang kebutuhan. Tapi kalau tengah hari ini kada ada makanan, abud jari isu kamari, nah berarti makanan ini kebutuhan jasmaninya. Nah, zikir kita kepada Allah pun demikian. Kalau kita berzikir sehari sekian, adakah kita kada nyaman? Adakah kita gelisah kalau zikir itu kada kita lakukan? Nah, kalau sudah zikir 1000 sehari lancar sudah, alhamdulillah, syukur luar biasa nikmat Allah. Kalau sudah ada salawat 1000 sehari misalnya, tiap hari jalan, kada tahu musim apapun tetap jalan, nah ini nikmat Tuhan yang luar biasa. Nah, kita ingin seperti demikian, bahwa salawat Nabi, zikrullah, tahlil merupakan bagian hidup kita yang kada bisa pisah dari kita. Kada bisa kita kalau kada berzikir la ilaha illallah 1000 sehari, kada bisa. Rasa kada gelisah, rasa kada nyaman. Kalau kita kada berselawat misalnya 500 sehari, rasa bubungulan, rasa kada ada arti dunia ini. Kalau belum berselawat 500 misalnya. Nah, kalau demikian halnya, inilah inti daripada pengajian-pengajian. Ini inti daripada ilmu kita. Inti daripada ilmu kita. Inilah ilmu yang bermanfaat kepada kita. Nah, para muhibbin rahimakumullah, amaliyah-amaliyah yang tertentu 100 sehari, 1000 sehari misalnya, itu biasanya lancar, biasanya kita lurus kalau kita tidak ada dosa-dosa yang besar dalam diri kita. Kalau kita ada punya dosa-dosa yang besar dalam diri kita, 500 sehari zikir, 500 salawat secara istiqamah, itu sulit dilaksanakan. Nah, jadi kalau kita coba diri kita 500 salawat, 500 zikir, atau 250 salawat, 500 zikir, coba. Kalau ini lurus, kalau ini mudah, nah ini satu petunjuk, satu alamat bahwa kita tidak ada punya yang dosa-dosa yang besar dalam tubuh kita. Tapi kalau itu tidak bisa istiqamah kita kerjakan, selalu gagal melakukan ini, berarti kita periksa ada dosa-dosa besar di tubuh kita yang menghalangi kita untuk bisa lurus di jalan itu. Nah, para muhibbin rahimakumullah, jadi awal tahun Muharram, kebiasaan para ulama-ulama kita dahulu mengevaluasi diri kita. Apakah kita ini makin dekat dengan Allah? Apakah kita ini makin banyak amaliyah-amaliyah kita yang kita haturkan kehadiran Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itulah kira-kira sekedar kita menyambut tahun baru 1446 Hijriah ini. Kita tekadkan lebih baik, lebih dekat kepada Allah daripada tahun-tahun yang sudah kita tinggalkan itu. Para muhibbin